Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembahasan soal-soal UP yang mohon maaf kemarin malam diliburkan terlebih dahulu karena di sini Pak Ilmi anaknya sakit dan juga Bu Dewi ibunya juga sedang dirawat di rumah sakit. Tapi untuk malam hari ini mungkin ya, alhamdulillah mungkin Pak Ilmi saya belum tahu nih keadaan putranya. Sekarang mudah-mudahan sudah baik. Sebelum kita membahas soal-soal UP, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Gimana Pak Ilmi, putranya sudah Alhamdulillah sudah sehat kembali ya. Alhamdulillah ya. Ya kita di berdoa ya, mendoakan teman-teman yang mungkin kondisinya sedang sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman kita diberikan kesehatan kembali ya. Malam hari ini kita di pembahasannya apa Pak? Tadi sudah di-share ya? Sudah di-share tadi Bu ya. Sudah di-share. Ini yang ngisi hanya 5 ini yang mau jawab ini ya. Yang lainnya belum ya, ada yang siap. belum Oke, baik. Mungkin karena kesibukan ya, barangkali ya. persiapan UKIN ya. Ini memang agak berat memang ya, tapi harus dilalui semuanya ya. Jadi belajar UP maupun UKIN-nya harus tetap jalan gitu ya, keduanya. Mungkin kali ini cepat ya Pak ya? Waktunya dipercepat atau memang sama? Sepertinya tanggal 15 ya, sudah UP ya? Iya Tanggal Bapak 15, Ibu ya? Pak. Iya, tanggal Iya. 15. Nah, tanggal 15 sekarang sudah tanggal 7 lah, itu apa? Makanya kita harus percepat belajarnya lah. Nanti untuk mendekati hari hanya itu tidak boleh belajar Bapak Ibu. Ini ya, ini pengalaman. Jadi kalau mendekati hari H itu nggak boleh belajar. Kenapa? Karena kita nge-refresh otak ya, biar nggak terisi lagi. Ya. Jadi belajarnya itu sebelumnya 2 hari sebelum UP itu hanya kita santai-santai saja gitu ya. Santai-santai, ya baca boleh tapi nggak boleh yang terlalu berat dikebut semua ya. Jadi nggak boleh itu ya. Masa tenang. Ya, masa tenang istilahnya. Jadi kalau bisa malah yang happy-happy ya, masa tenang ya. Jadi istirahat, terus apa itu istilahnya menyehatkan badan dengan nutrisi dan lain sebagainya. Baik, kita mulai pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan dan tentunya diberikan kelulusan ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan membahas soal yang sudah saya share tadi sore ya. Di situ saya tidak berfokus pada IPA, IPS dan lain sebagainya, tapi saya campur jadi satu ya di situ ya. Ada pedagogik, ada IPA, IPS dan lain sebagainya ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya di angkatan yang lalu itu saya fokus hari ini bahasa Indonesia, hari ini IPA dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya percepat supaya apa? Supaya pemahaman dari Bapak Ibu semuanya itu terbangun ya. Baik, saya izin share screen untuk soal pada malam hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum, masih proses ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Ini nomor 1 enggak ada yang berani ini nomor 1.
Saya saja berani, Pak. Oke, Supaya silakan. tahu berani ya. Bu. Ya. Aduh, Nah, bagaimana Bu Masita, Ya, harus berani silakan. ya, biar tahu Iya. jawabannya. Ya. Semangat. Tapi kecil sekali loh Pak Ilmi, saya nggak lihat loh. Oke, silakan Bu. Ya, silakan. Silakan. Bacalah dengan cermat kutipan teks berikut. 1. Putri Keisa mengusap keringatnya sendiri. 2. Ia berpikir keras mencari tahu apa kira-kira arti mimpi yang ia alami. 3. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa jengkel. 4. Kesimpulan yang ia dapatkan adalah penyu hijau merupakan hewan yang bagus untuk dipelihara. 5. Sejak saat itu, ia jadi menginginkan kehadiran penyu hijau tersebut. 6. Putri Keisa dan bunga tidurnya. Dwi Oktarina 2016. 21. Pernyataan yang tepat terkait dengan jenis kalimat ditinjau dari jumlah klausanya adalah kalimat A. 3 adalah kalimat tunggal. B. 4 adalah kalimat majemuk setara. C. 5 adalah kalimat majemuk setara. D. 1 adalah kalimat pendek. E. 2 adalah kalimat majemuk bertingkat. Ini yang ditanya jumlah klausanya ya. Berdasarkan jumlah klausa, Bu. Berdasarkan jumlah klausa itu kalau di panduan Bapak Ibu semuanya di PPG itu ada 3. 1 itu kalimat tunggal. Ya, berdasarkan klausanya, kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari 1 klausa. Ya, klausa itu apa sih Bapak Ibu? Rasanya mencari Pak. Klausa itu Gabungan kata yang terdiri dari dan subjek ya, predikat itu dan minimal. predikat. Nah, itu namanya klausa. Terdiri dari subjek dan predikat, namun di situ tidak ada intonasi seperti tanda baca, titik dan lain sebagainya itu. Iya. Jadi klausa itu nanti bagian dari kalimat gitu loh. Ya, jadi ditinjau dari klausanya itu terbagi 3 kalau di ini ya, di modul Bapak Ibu semuanya. Saya perlihatkan modulnya biar nanti bisa lebih fokus ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Klausa. Paragraf. Belum, Pak. Belum? Sudah, Pak. Dan 4 Sudah ya. ada tanda bacanya. Oke, baik. Nah, ini jadi ditinjau dari klausanya itu terdiri dari 3. Ada kalimat tunggal, ada kalimat bersusun, dan ada kalimat majemuk. Nah, ada kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Loh, ini kalau di modul PPG ya, tapi kalau di kita itu biasanya kan ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini ada nama lain. Kalimat bersusun itu termasuk di situ itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Sedangkan kalimat majemuk yang ini, yang dimaksud ini, yang kuning ini adalah kalimat majemuk setara. Jadi sama saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalimat tunggal itu 1 klausa. Dia itu subjek, datang itu predikat. Nah, itu berarti dia termasuk 1 klausa di sini. Kan enggak ada lagi kan? Enggak ada subjek predikat lagi kan? Ya. Maka dia dinamakan dengan kalimat tunggal. Nah, kalau kalimat bersusun atau kalimat majemuk bertingkat itu ada ciri-cirinya,
yaitu menggunakan konjungsi apa Bapak Ibu? Konjungsi Subordinatif. Ordinatif. Konjungsi subordinatif. Contohnya apa konjungsi subordinatif itu? Contohnya kalau, karena loh. Kalau kita lihat di sini coba, kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. Nah, Alia ini subjek. Kalau itu konjungsi ya, kata hubung ya. Kemudian Alia itu subjek, menangis predikat. Kemudian Aldo itu subjek lagi. Ya kan? Kemudian ikut menangis itu Predikat. Nah, jadi di sini ada dua klausa. Ada dua klausa, terus konjungsinya itu menggunakan kalau. Ini kan bertingkat ini ya, bertingkat. Sehingga dinamakan dengan kalimat bersusun atau kalimat bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan konjungsi lalu dan itu biasanya adalah kalimat majemuk Setara. Nah, atau disebut dengan kalimat majemuk koordinatif ya. Jadi yang atas tadi subordinatif, yang bawah ini koordinatif. Nah, nanti akan saya berikan apa ya istilahnya ya, konjungsinya ya. Kata hubungnya untuk bertingkat itu apa, kata hubungnya untuk majemuk itu apa. Nanti akan saya berikan. Nah, Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Nah, Alia di sini sebagai subjek, kemudian membuka predikat jendela kamar objek ya. Objeknya terdiri dari frasa ya. Jendela kamar itu kan dua kata yang menjadi satu ya. Jadi dia frasa ya. Jadi Alia subjek membuka predikat jendela kamar itu objek. Lalu sebagai apa ini lalu di sini? Majemuk setara, konjungsi. Konjungsi ya, kata hubung ya, konjungsi Ya. dia ya. Konjungsi bertingkat apa setara ini? Lalu setara, Pak. Setara ya. Terus membersihkan? Tidur. Membersihkan itu predikat ya. Predikatnya. Ya, subjeknya mana? Subjeknya ya tentunya Alia ini. Sebenarnya kan ini Alia membuka jendela kamar lalu Alia membersihkan tempat tidur. Tapi karena sama maka Alianya dibuang kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi membersihkan itu predikat, tempat tidur itu objek. Jadi di sini terdiri dari dua klausa. Dua klausa. Sama dengan Aldo hobi bermain bola dan sering menciptakan gol itu juga dua klausa. Jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu? Sudah. Jadi berdasarkan klausanya itu terdiri dari berapa? 3 ya. Satu kalimat tunggal, kemudian yang kedua bersusun atau majemuk bertingkat, yang ketiga adalah kalimat majemuk setara. Ya, setara. Oke, sekarang kita lihat ke soal tadi. Ini harus diperhatikan betul ya, karena memang agak sulit ini ya. Oke, nah ini sudah saya sertakan konjungsinya di sini ya. Konjungsi untuk kalimat majemuk setara itu menggunakan dan atau tetapi, sedangkan, lalu, kemudian, dari, serta, melainkan, padahal, semakin. Nah, kemudian yang bertingkat itu sejak, semenjak, sedari, sewaktu, jika, jikalau, bila, kalau, seandainya, seumpama, biarpun, sekalipun, seakan-akan, seperti, sebab, karena, oleh sebab, sehingga, sampai, dengan, tanpa, bahwa, yang, sama, titik-titik, dengan, lebih, titik-titik, dari. Nah, itu semua adalah konjungsi dari kalimat majemuk bertingkat. Maka kalau kita lihat yang A itu termasuk apa? Kalimat tunggal.
Kalimat Tiga. tunggal karena satu klausa ya. Semakin dia berpikir, semakin ia merasa jengkel. 3 itu. Ya, jadi yang nomor 1 ini Putri Kaisa ini sebagai subjek ya. Iya. Kemudian mengusap sebagai Predikat. predikat ya. Kemudian keringatnya sendiri itu sebagai objek. Maka di sini dia satu klausa. Maka untuk yang pertama ini adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal. Nah, satu kalimat pendek berarti salah ya. Iya. Ya. Sudah salah ini jelas salah ini. Kita beri tanda merah saja ini. Ini salah berarti ya. Kita beri tanda merah. Oke, salah ya. Yang kedua, ia berpikir keras mencari tahu apa kira-kira arti mimpi yang ia alami. Apa ini kira-kira? Ia berpikir keras mencari tahu apa kira-kira arti mimpi ia alami. Tunggal lagi ya? Tunggal, Pak. Ayo, apa ini? Ini agak sulit memang ini ya. Coba. Ini ada Apa ini kira-kira? Tunggal, setara, atau bertingkat? Bertingkat. Ia berpikir keras mencari tahu apa kira-kira arti mimpi yang ia alami. Konjungsinya Jangan main HP situ nak. Sana. Apa ini Bapak Ibu? Oke, belum menemukan. Baik. Nah, Bapak, yang ketiga ya coba ditebak. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa jengkel. Ada 2 ya ini ya. Ia berpikir itu subjek predikat, ia merasa jengkel itu subjek tingkat predikat. ya? Ini berarti ya. setara ya? Setara. Setara ya. Setara Tapi ya. konjungsi apa Iya, apa setara? Konjungsi tidak ada apa itu? Itu semakin itu, semakin Oh iya. setara ya. Iya. Oke. 3 setara. 3 kalimat tunggal berarti salah juga ya ini ya. Iya. Oke. Iya. Oke, kita kasih tanda satu persatu. Yang keempat, kesimpulan yang ia dapatkan adalah penyu hijau merupakan hewan yang bagus untuk dipelihara. Apa ini kira-kira? Semakin ia dapatkan. Ya, coba ditelaah, diperiksa. Kita sudah mencentang 2 pilihan yang salah ya. Tinggal 3 ini. Ya, coba kira-kira yang mana ini? Belum ketemu? Belum ketemu ke-5, enggak apa-apa. Kalau belum ketemu ke-5 dulu. Oke. Sejak saat itu lah, ini ada sejaknya ini. Sejak itu apa ini berarti dia? Keterangan waktu. Keterangan maksudnya konjungsi untuk apa ini maksudnya? Sejak. Nah, ini ketemu ya, konjungsi untuk kalimat majemuk Bertingkat. tingkat ya. Sejak Iya. saat itu Oh iya ya. ia jadi menginginkan Kehadiran penyu hijau tersebut. hijau. Nah, ini bertingkat ya. Iya. Oke, bertingkat. Di sini Setara. setara. Berarti salah ini ya. Iya, salah. Salah. Berarti tinggal 4 dan 2. Oke, yang mana itu? Apakah 2 yang bertingkat ataukah 4 itu yang setara? Yang setara. Bertingkat. Kesimpulannya Biasanya Bu Elsa ini bisa ini. Bu Elsa, yang mana Bu Elsa? dipelihara. Ya, yang mana? Kita sudah menganalisis tadi, sudah 3 yang kita coret ya. Tinggal 2 antara pilihan B dan E. Saya ke B, Pak Ilmi. Majemuk setara. Nomor 4 itu majemuk setara ya? Iya. Iya.
Mana yang menunjukkan majemuk setara? Penyu hijau merupakan hewan yang bagus. Ada dua ya. Mana subjek predikatnya mana, Bu? Kira-kira. Nomor 4. Subjeknya itu Subjeknya penyu hijau. Penyu hijau subjek. Ya, Merupakan hewan itu predikat ya. ya. Predikat itu kan enggak harus kata kerja kan, dari kata kerja kan ya. Dari Ya. kata benda kan bisa ya. Penyu hijau ya. Terus Yang bagus itu kan menunjukkan sama predikat keterangan ya. jangan untuk dipelihara. Dipelihara itu keterangannya. Ya. Oke, yang lainnya. Yang mana kira-kira antara B dan E? dua sama 4. Oke, betul yang dikatakan Bu siapa tadi? Ulfa. Ya, itu betul. Jadi jawabannya adalah yang B ini. Ini setara Mas Ian ya. Kalau yang 2 itu apa kira-kira? Bertingkat ya. Ya berpikir keras. Berpikir keras. Oke, berpikir keras mencari tahu apa kira-kira arti mimpi yang ia alami. Tunggal, Pak. Tunggal. Tunggal ya? Iya, Ya, ia tunggal. berpikir keras mencari Nah. tahu apa kira-kira arti Apa mimpi yang ia kira-kira alami. Karena yang tidak ada dialami? subjeknya, Pak. Iya. Tidak ada subjeknya. Jadi yang betul setelah kita analisis ternyata B ya. Nah, ini kita coret. Ini tadi alasannya apa kok dia salah tadi? Karena sebenarnya dia tuh bukan apa, tapi kalimat tunggal, bukan Kalimat tunggal menjemput bukan bertingkat. Ya ya. Oke. Jadi terjawab ya, sudah betul. Ini memang pilihan sangat sulit Bapak Ibu ya. Saya memang cenderung ke B ya, cuman yang 2 ini bingung Pak. kita deteksinya bingung ini. Saya sendiri bingung ya. Itu ya. Jadi kita lebih kuatnya memang alasannya tadi ya, yang B. Oke, ada yang ditanyakan? Biasanya enggak sesulit ini ya, enggak serumit ini biasanya. Jadi kita lihat dari konjungsi saja biasanya ya. Kita lihat dari konjungsi saja. Jadi untuk yang ini, yang atas ini untuk yang setara, yang bawah ini untuk yang bertingkat. Bertingkat. Oke, kita beralih ke nomor 2. Silakan. Saya akan baca soal nomor 2. Nomor 2 tadi ada Saroni ya? belum ya? Saroni kayaknya. Saya Pak. Saya nomor 2 Bu 5. Nova ya. Oh iya ya, Bu Nova, oh iya. Nomor 2, secara geografis Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam berlimpah yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Apabila dianalisis dari perspektif industri pariwisata, perkembangan aset sumber daya alam memerlukan dukungan IPTEK. Salah satu bentuk penerapan IPTEK dalam jangka pendek yang memungkinkan dikembangkan di sektor pariwisata adalah A. Membangun infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. B. Memberikan subsidi agen-agen jasa wisata berupa insentif pajak dan perizinan usaha. C. Membuka pelatihan kepada kelompok masyarakat dalam penggunaan internet. D. Membangun destinasi wisata secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. E. Mengkampanyekan penggunaan medsos dan media elektronik lainnya untuk promosi pariwisata. Jawabannya E.
Jawabannya E, betul sekali. Karena ada hubungannya dengan pariwisata. Ya. Pariwisata. Kalau untuk yang A itu, membangun infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia itu terkait Itu dengan jangka panjang, Itu Pak. saja. jangka panjang ya itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi yang ini terkait dengan pariwisata jangka pendek. Jadi kampanye di media sosial. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Ini ke pedagogik. Nomor 3 ini Pak Nadif. Silakan Pak Nadif. Cewek Oh, Nadif. Bu Nadif ini. Oh ya, silakan. Oke. Mohon maaf keliru manggil ini tadi ya. Oke, silakan Bu. Halo, silakan dibaca. Terkendala sinyal sepertinya ya, Bu Nadif ini ya. Halo, Bu Nadif. Saya baca boleh? Oh iya, Bu Sulfa, dibantu Bu Sulfa. Bu Ye. Nadif tadi. Mohon maaf ya Pak Nadif ya. Bu Nadif. Bu Nadif, Bukan maaf. Pak Pak. Nadif. Ya, Oke, nanti silakan. 3. Diberikan indikator ketercapaian kompetensi dasar kelas 2 untuk ranah pengetahuan yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembuka rangkaian proses pembelajaran yang tepat untuk memotivasi peserta didik adalah titik-titik. A. Memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung dan mengelompokkan permen-permen sesuai rasanya. B. Menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan yang dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. C. Berpesan agar peserta didik hati-hati melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. D. Menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang dagangan yang harus dibayar pembeli. E. Memberikan soal kontekstual tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembuka Bu Sulfa, yang mana kira-kira? Saya memilih yang D, Pak. Yang D. Ya. Oke. Sepertinya betul ya. Video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang dagangan yang harus dibayar pembeli. Alasan saya karena itu kegiatan pembuka untuk memotivasi peserta didik, jadinya agar peserta didik lebih tertarik dengan hal tersebut. Jadi dirangsang dulu. Itu kalau menurut saya. Oke, kita deteksi ya Bu Sulfa dan yang lainnya satu persatu. Yang A, memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung dan mengelompokkan permen. Ini sudah ada di kegiatan inti ya. Ini ada di kegiatan inti ini. Kemudian yang B, menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan yang dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini di mana ini kira-kira? Berbagai rangkaian kaitkan itu inti. Kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti. Iya. Berbagai macam cara kegiatan penjumlahan. inti atau persepsi ini kira-kira? Berbagai cara menjumlahkan bilangan kaitan masalah yang sehari-hari. Sudah menjelaskan ya, jadi dia sudah masuk ke inti ya. Oke, kalau yang apersepsi itu biasanya mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya kan gitu ya? Iya. Berpesan agar hati-hati melakukan operasi penjumlahan, ini ada di awal, di inti atau di penutup? Berpesan penutup.
Pesan. Penutup Tidak ya. lanjut. Ya, oke. Iya. Menampilkan video ini ada di kegiatan pembuka. Biasanya kegiatan pembuka itu dirangsang dulu dengan video atau gambar tokoh ya. Semacam kalau di sini pedagang, kalau informasi dan teknologi itu dulu pernah kita bahas itu astronot ya kan, video astronot yang berkomunikasi dengan penduduk yang ada di bumi kan gitu. Biar anak-anak tertarik. Kemudian yang E, memberikan soal, ini ada di mana ini? Evaluasi, Pak. Evaluasi ya, kegiatan akhir ini ya, dievaluasi ya. Baik, berarti tepat sekali jawabannya tadi, yaitu ada di D. Ya. Oke. Lanjut nomor 4 Bulia ini. Silakan Bulia. Tanya dulu Bapak, boleh? Oh ya, silakan. Selain menonton video Bapak untuk kegiatan pembukaan itu, kalau misalkan ada option lain, biasanya apa ya Pak? Kalau option lain ditampilkan juga gambar boleh Bu. Oh, berarti Atau ini berceritalah gitu. Bercerita tentang kesuksesan gitu ya, kesuksesan seorang pedagang begitu. Boleh. berarti memang tidak itu ya Pak ya. Maksudnya tidak terpaku dengan video, tergantung konteksnya apa. Ya, jadi kita sesuaikan dengan konteksnya itu dan selera peserta didiknya. Selera peserta didiknya di situ maksudnya kalau memang gaya belajarnya itu audio ya, mendengarkan ya, kita kasih cerita sajalah gitu. Kalau memang visual ya kita tampilkan semacam video tadi. Seperti itu. Bermain peran juga bisa, Pak. Di awal ya. Di tengah ya Bu? Bermain peran, misalkan anak disuruh maju ke depan, pura-puranya jadi pembeli, gurunya yang jadi pedagang, itu kan untuk merangsang anak bisa. Bermain peran itu biasanya di inti Bu. Itu kan sintak dari role playing ya itu ya. Oh iya, iya. Jadi itu di inti Bu. Kalau di awal itu biasanya dirangsang dengan video, gambar yang memotivasi. Intinya itu memotivasi siswa untuk tertarik belajar gitu loh intinya. Tertarik dengan KD tersebut gitu intinya. Jadi bisa dengan video, dengan suara, dengan gambar dan lain sebagainya yang itu bisa menarik dan memotivasi siswa untuk belajar KD tersebut gitu. Intinya seperti itu. Khawatirnya Bapak nanti di soal nanti nggak ada gitu video-video Bapak. Oh ya, jadi rata-rata kalau di soal memang video ya, itu memang paling menarik, paling mudah dan anak tertarik itu kan kalau disetelkan video memang ya. Tapi intinya itu video, gambar ataupun suara atau cerita dan lain sebagainya yang bisa memotivasi siswa untuk tertarik ya, tertarik dengan pembelajaran kita yang di awal itu ya, tertarik dengan KD yang kita sampaikan itu gitu. Intinya di situ ya, penekanannya di situ. Penekanannya di situ. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dulu sebelum ada video ya pakai kaset ya, kaset. Anak-anak Bapak ajak untuk mendengarkan dulu ya cerita ini ya, keong apa itu? Keong mutiara itu loh. Apa itu? Jamila Zaini itu loh, apa itu? Nah itu pernah saya pakai belajar seperti itu. Jadi saya motivasi dulu di awal itu dengan video semacam itu. Nah, video atau kalau enggak ada ya pakai suara juga bisa ya, pakai kaset atau apa gitu. Kalau dulu ya, nah, jadi semacam itu. Enggak harus video ya, enggak harus video. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan.
Jelas sepertinya ya? Jelas, Pak. Terima Ya, oke, lanjut. Nomor 4 di sini yang tadi nyantumkan Bu Lia. Nomor 4, silakan. Ya, Pak. Menghadapi arus global tidak dapat ditolak, bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu guru di sekolah mengajarkan kepada siswa bahwa kita harus dapat berpikir global tetapi tetap bertindak lokal. Maksudnya titik-titik. A. Harus seperti burung Garuda yang dapat terbang jauh ke angkasa tetapi tetap pulang ke sarangnya. B. Kreatif dan produktif sesuai tindakan kebutuhan konsumtif dalam negeri. C. Mirip seperti perumpamaan dalam pepatah Minang di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. D. Bersikap teman dalam menerima tamu dari luar tetapi tidak untuk mengikuti perubahan yang dibawa oleh mereka. E. Terbuka tetapi selektif terhadap perubahan untuk mencapai kemajuan dan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. E. Ya. Kenapa Bu yang E, Bu? Ya. Alasannya apa kok pilih E? Ada kata kunci lokal. Ada kata kuncinya yang mana kok bisa mengarah ke E itu? Kearifan lokal. Kearifan Bertindak lokal. lokal, iya. Kearifan Iya. lokal. Jadi pikiran kita itu melanglang buana, tapi solusinya nanti tetap bertindak lokal gitu ya. Jadi terbuka, selektif terhadap perubahan, kemajuan, kita terbuka, tapi tetap menjunjung nilai kearifan lokal. Jadi di situ kalau tidak sesuai dengan kearifan lokal, walaupun itu modern, tetap kita tolak, kan gitu intinya ya. Ya. Jadi kita itu terbuka, tapi untuk solusinya atau untuk pilihannya tetap nanti kita mengedepankan nilai kearifan lokal. Untuk yang A itu sepertinya malah pertanyaan lagi itu ya, yang A itu ya. Ya. Yang A itu malah pertanyaan lagi. Harus seperti burung Garuda yang dapat terbang jauh ke angkasa tetapi tetap pulang ke sarangnya. Ini seperti atlet ini ya. Atlet membanggakan Indonesia, melanglang buana, tapi tetap nanti balik lagi ke Indonesia. Seperti Pak Habibie, ya itu ya. Nah, kalau yang B, kreatif dan produktif tidak sesuai ya. Mirip seperti perumpamaan pepatah Minang di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung tinggi. Ada orang Minang di sini? Kalau ada tak suruh nerangkan. Jadi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, tidak sesuai ya. Ini kan. Yeah. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Yeah. Baik, selanjutnya yang nomor 5, Bu Masito ini. Silakan Bu Masito. Saya Pak. Oh, Pak Saroni. Pak Saroni ya. Oke, Pak Saroni silakan. Perhatikan rumus KD Bahasa Indonesia kelas 1 SD berikut ini. 3.4 menentukan kosakata anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu dan eksplorasi lingkungan. Judul teks yang tidak termasuk materi IPA dalam lingkup KD tersebut adalah A. Kegunaan telinga, B. Melatih putih, C. Memotong kuku, D. Apa guna kaki, E. Panca indera. Jawabannya melatih putih. Melatih putih. Ya, jelas ini ya Pak ya. Makanya Pak Saroni tadi pilih nomor 5 langsung ya. Ini udah ini. Tadi harusnya saya ya, saya ada tamu ini. Oh ya. Iya. Nah sekarang saya nggak apa-apa Pak, nomor 6. Oh nomor 6. Ya, baik Bu Masito ya. Oke, silakan. Pembelajaran abad ke-21 menuntut banyak hal dari seorang guru.
Seorang guru harus menguasai pedagogi agar mahir melakukan inovasi pengajaran dan pembelajaran, mampu mendesain pembelajaran mengikuti perkembangan tentang kebijakan kurikulum dan isu pendidikan, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, dan tetap menerapkan nilai-nilai untuk pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan karakteristik guru abad 21 berdasarkan teks di atas adalah berkarakter, berbudi, dan berkolaborasi, Pak. Apa ya? Yang A, Bu Masito yang A. Iya, Pak. Coba kita Media deteksi ya. teknologi. Oke, Media baik. teknologi. Bisa jadi benar itu ya. Seorang guru harus menguasai pedagogi agar mahir melakukan inovasi pengajaran. Mahir inovasi berarti inovasi. Iya, ya. ada inovasi, Pak. Itu kurang teliti saya. Inovasi. Jadi guru harus inovatif. Iya, itu di situnya udah ada inovatif. Iya. Mampu mendesain pembelajaran mengikuti perkembangan, berarti adaptif. Adaptif itu artinya dia bisa beradaptasi dengan perkembangan, ya. Ya. Guru abad 21 itu kalau C ini kayaknya. sekarang menggunakan teknologi harus bisa gitu. Ya. Jadi adaptif. Jadi mampu beradaptasi dengan perkembangan. Nah, adaptif berarti ya. Ya. Terus dia tetap menerapkan nilai-nilai pembentukan kepribadian. Jadi berkarakter. C. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Yang C ya. Jadi adaptif tadi yang mana sih ini? Mengikuti inilah. Mampu mendesain pembelajaran mengikuti perkembangan. Nah, itu berarti adaptif dia ya. Situ adaptif. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bapak. Oke, selanjutnya nomor 7 yang selanjutnya. Silakan. Nomor 7 belum ada yang saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Bu. Ya, Siapa ini kasih. Bu Susi? Saya, Bu. Saya, Pak. Bu Tulfa ya? Bu Ulfi. Oh, Bu Ulfi. Ya, Bu Ulfi. Bu Ulfi. Silakan, Ya, Bu terima Ulfi. kasih. Peserta didik kelas 1 SD perlu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik senang belajar dan mempunyai kompetensi membandingkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Bukan hal yang mudah. Hasil evaluasi yang dilakukan guru menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan tindak lanjut yang tepat adalah A. Mengajak anak-anak melakukan permainan, misalnya menggunakan balok mainan dengan mengelompokkan menjadi 2 objek. B. Mengajak siswa untuk menyortir mainan berdasarkan kriteria yang berbeda, kemudian ajari mereka menghitung banyaknya mainan tiap kriteria. C. Mengajukan pertanyaan sederhana kepada anak dalam aktivitas keseharian. D. Melatih siswa mengerjakan soal untuk memberikan tanda lebih dari atau kurang dari untuk soal yang berjenjang kesukarannya. E. Mengajak siswa untuk menghitung banyaknya 2 objek berbeda yang ada di kelas atau kursi meja. Yang C. Iya, mengajukan pertanyaan sederhana. Yang C, Bu. Mengajukan pertanyaan. Alasannya apa kok C? Sementara saya kunci. Hasil Alasannya apa ya? evaluasi yang dilakukan guru menunjukkan bahwa sebanyak peserta yang belum mencapai tujuan. Itu kan yang ditanya itu kan tindak lanjut, Pak. Membandingkan 2 Iya. bilangan. Tindak lanjut. Ini menyambung hari Mengajukan pertanyaan. apa kemarin itu ya? Hari Rabu ya. Menyambung hari Rabu. Jadi tindak lanjut itu berupa perbaikan ya. Jadi kemarin ada yang tanya remedial itu apakah harus diberi soal yang sama Pak bobotnya gitu. Jadi harus diperbaiki dulu. Di sini bisa jadi metodenya atau medianya yang tidak tersedia. Ya.
Jadi harus disesuaikan. Baru nanti dievaluasi ulang dengan soal yang sama. Begitu ya. Dengan soal yang sama itu artinya bobotnya sama ya. Seperti itu. Nah, kalau yang A ini tetap sama kan ya, dia membandingkan ya. Kan intinya di sini kan membandingkan kan ya. Iya. Nah, membandingkan kan. Nah, intinya kan membandingkan. Yang A ini ternyata membandingkan menggunakan balok mainan. Balok mainan, berarti ya. sudah ada medianya ya. Tadi kan bukan hal yang mudah gitu loh, sehingga KKM-nya di bawah gitu. Nah, di sini diselesaikan dengan menggunakan media ya, media balok mainan. Oke, berarti itu termasuk ya. Yang B, menjadi siswa mainan berdasar dua kriteria yang berbeda kemudian masih sama. Menghitung banyaknya mainan tiap kriteria. Ini termasuk apa ini kira-kira ya? Media ataukah model ini kira-kira? Dia yang jadi perbaikannya. Media. Masih media ya? Masih mainan media, ya, medianya ya. Mainan, iya. Oke. Menyortir mainan. Yang C ini kira-kira gimana ini yang C ini? Ini yang bukan. Bukan ya, bukan. Iya. Yang D? Itu yang masih masuk. Masih perbandingan. Karena lebih besar, lebih kecil. Perbandingan. Iya. Tapi ini yang diubah yang apa ini kira-kira? Kenapa, Pak? Ini yang D ini perbaikannya yang apa ini kira-kira yang D ini? Melatih siswa mengerjakan soal untuk memberikan. Itu melatih siswa untuk latihan soal memberikan, membedakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Gitu. Ya. Oke, yang E itu objek, itu kursi meja lah, itu media lagi itu ya. Media, jadi, ya. Yang meragukan ini C sama D. Iya. Ya, yang meragukan ini C sama D, tapi lebih condong yang mana Bapak Ibu? Lebih condong ke C. Mengajukan pertanyaan sederhana ini tidak ada membandingkannya ya. Nah, jadi yang bukan berarti yang C. Yang D tadi masih ada kaitan dengan atas, walaupun tidak ada media di situ ya. Ada media apa enggak di sini? Tidak ada ya sepertinya. Tidak ada. Hanya dengan soal ya. Itu tadi yang saya ragu itu, tapi ada membandingkan ya. Oke. Baik, yang selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8, silakan. Ya boleh saya lagi Pak. Oh ya, silakan Pak Saroni nih. Oke, ini mudah-mudahan lulus Pak ya. Ini aktif sekali. Amin. Biasanya itu peserta didik atau kalau kita lihat yang aktif itu biasanya yang sukses gitu loh. Makanya harusnya rebutan gitu loh. Iya. Oke, ayo Pak, saya doakan mudah-mudahan lulus. Saya silakan. KD mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar di atas, selanjutnya guru dapat merancang media pembelajaran yang akan dipergunakan dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Media pembelajaran yang paling tepat digunakan guru berdasarkan KD tersebut adalah A. Dokumen tata tertib sekolah, B. Gambar tata tertib sekolah, C. Buku cerita bergambar, D. Mind map tata tertib sekolah. Sepertinya A. Dokumen tata tertib sekolah. Dokumen tata tertib sekolah, tapi ada kata kunci selanjutnya Pak. Oh iya, mana? Itu betul Pak Saroni. Iya. Medianya pakai itu betul kan ya? Nah, wong KD-nya kan aturan dan tata tertib, maka kita pakai dokumen betul. Tapi di situ gambar tata tertib sekolah. Gambar tata tertib sekolah, apakah bisa merangsang anak untuk memecahkan masalah? Mind map.
Mind map itu apa sih? Mind map itu kayak apa ya? Rangkuman-rangkuman gitu loh Pak, di kotak-kotak gitu. Kayak semacam struktur bagan gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana? Nah, ini saya beri keterangan ya. Jadi itu kan ada kata kunci selanjutnya. Pakai gambar betul, tata tertib, pakai dokumen betul. Kalau buku cerita bergambar itu bisa jadi ya, tapi cerita bergambar yang tentang tata tertib bisa. Iya. Nah, jadi A, B, C, D itu bisa jadi gitu loh. Tapi di sini kita lihat lagi kata kunci selanjutnya, yaitu merancang media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Iya. Gitu. Larinya ke situ, larinya. Jadi medianya itu bisa dipakai untuk mengembangkan peserta didik itu memecahkan masalah. Nih, jadi cerita bergambar. cerita bergambar. Mind map tata tertib. Nah, ini saya itu kan ya kegunaannya ini, kegunaannya. Mind map adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat dan menganalisis sebuah masalah. Tadi kan KD-nya analisis ya. Iya. Mind map juga disebut sebagai suatu proses memindahkan bentuk pemikiran yang di otak ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Nah, sudah ada tulisan dan gambar loh, ini kan ya. Maka lebih kompleks ini ya. Nah, pada gambar dari kerangka atau pikiran yang telah kamu kelompokkan pikiranmu. Lah ini kegunaannya, manfaatnya, membantu memahami konsep-konsep baru, menemukan ide-ide kreatif, membantu dalam melakukan presentasi, memudahkan dalam merumuskan masalah. Nah, ya, jadi terjawab ya. Ya. Pakai mind map ya ini. Iya, mind map. Ya, kalau nggak tahu ini mind map nanti bisa di googling ya. Bentuk mind map gitu gimana. Tapi biasanya di pembelajaran kita sudah ada kok ya sekarang itu ya. Mind map ini di apa ya istilahnya di buku-buku LKS itu ya, LKPD itu sudah ada itu. Biasanya itu ya, contoh-contohnya itu ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Wah, ini pilihan tersulit ini gimana ini saya diburu. Oke. Saya Pak. Silakan. Bisa Ya. ditunjuk. Gus Tulfa ya. Silakan Gus Tulfa. Sebagian anak di Indonesia memiliki kendala ketika mengenyam pendidikan di sekolah. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu kendala para siswa dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Pada saat menemukan anak dengan kondisi ekonomi yang kurang, tindakan yang dapat dilakukan guru agar anak tetap mengikuti pendidikan di sekolah adalah titik-titik. A. Menjadikan siswa sebagai anak asuh agar pembayaran pendidikan terjamin. B. Menempatkan anak sebagai penerima manfaat dana BOS. C. Menggalang dana sosial dari siswa-siswa di sekolah. D. Mengajukan proposal bantuan anak-anak pada dinas sosial. E. Membantu mendampingi orang tua agar anak memperoleh KIP. Jawaban saya adalah B. Menempatkan anak sebagai penerima manfaat dana BOS. Ini benar semua loh Bu Silva. Benar semua loh ini. Kira-kira gimana ini ya? Yang E. Kalau saya E. Iya, kalau saya E. Kalau saya cenderung E. E, Pak. Membantu mendampingi orang tua agar anak memperoleh kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Kalau Pintar. membantu mendampingi orang tua agar anak memperoleh KIP, nanti itu mohon maaf mengajarkan anak dan masyarakat untuk tidak punya semua. Seperti itu. Nanti ya, saya bu gitu. Tapi kalau menempatkan anak sebagai penerima manfaat dana BOS itu sudah tepat karena itu merupakan program dari pemerintah.
Tapi kan Bu, minta maaf. Menurut saya Kalau itu, Bu. ini kan sudah ada, kan dilihat dari kondisi ekonomi anak, Bu. Kan di sini kan pada saat kita menemukan anak dengan kondisi ekonomi yang kurang. Kalau menempatkan anak sebagai penerima manfaat dana BOS itu kan ada juknisnya juga. Nanti kalau semua anak, saya mau, saya mau juga, begitu kan ribet, Bu. Ya kan memang dana BOS kan untuk semua anak, Bu. Kalau KIP itu program pemerintah yang baru-baru saja seperti itu, yang baru dicanangkan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau untuk dana BOS, pemanfaatan dana BOS itu semua anak yang bersekolah di sekolahan negeri maupun swasta itu berhak menerima dana BOS. Bukan dari kalangan berada ataupun tidak ada, itu berhak menerima dana BOS. Itu kalau menurut saya. Oke, berarti ini sementara masih kuat ini ya, antara B dan E ini ya. Alasannya dua-duanya kuat ya. Tapi coba kita lihat juknisnya Bu Sulfa. Juknis di BOS itu apakah bisa digunakan untuk menempatkan khusus siswa miskin? Ada juknisnya kira-kira? Enggak ada, Pak. Kalau dulu ada, sekarang sudah lagi, Pak. Sekarang enggak ada nih, Pak. Kalau sekarang itu sekarang saya sudah lihat lagi, itu untuk sarana prasarana media honor guru gitu ya. Iya. Muda, sarana prasarana sama honor guru, karena buku semua Iya, kan ke situ. terus apa itu istilahnya membiayai proses pembelajaran kan gitu ya? Iya. Nek dulu itu Ya. juknisnya ada itu dulu ya. Terus ada ya. untuk yang nggak tahu mulai tahun berapa itu saya lihat sudah nggak ada itu ya. Seperti itu. Jadi apa ya istilahnya ya? Yang B itu sekarang itu dipukul rata begitu. Jadi semuanya bisa menerima manfaat BOS, baik yang kaya maupun yang miskin. Sedangkan yang di atas itu adalah kondisi yang kurang mampu, artinya butuh perhatian khusus itu daripada yang lain. Nah, sedangkan BOS itu seluruhnya bisa menerima manfaatnya. Gimana kira-kira ini? Antara yang B dan E. Kalau saya cenderung ke E, kalau saya E. Yang E. Pak, saya sependapat. Ya, gimana Bu? Sependapat ya. Coba saya tadi itu sempat googling juga cari juknis itu. Terus diarahkan ke kementerian itu di situ ada jawabannya harus disesuaikan dengan juknis. Ternyata di juknis tidak ada prioritas khusus untuk siswa miskin gitu. Iya, enggak ada juknis Iya. untuk siswa Nah, itu. miskin, enggak ada. Nah, jadi berarti ke E saja ya Bu Sulfa ya. Kita kan sharing ya. Kita sharing Intinya ya. ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada yang salah kok jawaban ini kok. Menjadikan anak sebagai anak asuh kita juga boleh ya. Menggalang dana juga boleh. Boleh kan gitu juga. ya. Tapi mengajukan itu, proposal boleh juga. mengajukan proposal juga boleh. Tapi itu termasuk tindak lanjut ketika memang benar-benar sudah parah begitu ya. Jadi untuk yang awal itu ya kita arahkan ke sesuai prosedur pemerintahan ya, sesuai prosedur pemerintahan yaitu sekarang ada program KIP ya, program KIP. Seperti itu ya jawaban dari saya. Mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan ya, tapi saya timbang-timbang dari yang itu ya Pak Ilmi. Pilihan tersulit ini. Tersulit ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 10. Memang untuk soal kepribadian itu Bapak Ibu ya, rata-rata di situ enggak ada soal yang salah gitu loh. Ini kan kepribadian ini kan ya. Jadi menguji tindakan kita. Jadi di situ kita mencari solusi yang terbijak
Dari yang bijak-bijak itu kita cari yang paling bijak gitu. Nah itu yang paling tepat. Ya, mohon maaf ya Pak Ilmi, nggih. Nggih. Mohon maaf. Ini kan cuma sharing ya. Tapi kalau di tempat saya itu kalau semuanya kan diajukan KIP kecuali yang misalkan anaknya PNS atau apa gitu kan nggak boleh ya Pak. Nah itu anak-anak semua itu berebut untuk KIP, makanya saya tadi pilih. Nggih. Iya gitu. Sebenarnya gini Bu ya, jadi selain anak PNS itu ndak dapat KIP itu jane ya. Iya, memang kan memang tidak boleh kan ada peraturannya. Tidak boleh ya. Ya kan memang tidak boleh. Iya, tidak boleh karena dianggap sudah mampu gitu Bu ya. Saya cuma cerita, kenapa saya kok tadi tidak memilih membantu mendampingi orang tua agar anak memperoleh KIP, karena di tempat saya itu anak murid saya diajukan semua Bu ya. Iya, lain PNS. Padahal PNS itu juga kadang anaknya kalau lebih dari 3 itu gimana Bu? Berarti kan tidak dapat jatah. Gajinya kan enggak cukup juga itu. Kan maksimal 3. Iya. Nah, berarti ditanggung sendiri itu ya. Ya, berarti ini kan ya Pak, mengerucut ke itu ya, mengerucut ke kepribadian nggih. Iya, jadi di sini Bu, itu perhatian kita dan juga kita sesuaikan dengan apa ya istilahnya ya, program pemerintah. Perhatian kita terus kita sesuaikan dengan program pemerintah. KIP itu sebenarnya untuk yang tidak mampu saja Bu sebenarnya. Cuman kadangkala itu karena kuotanya itu banyak, maka yang mampu juga dimasukkan. Gitu biasanya. Kalau kuotanya sedikit mungkin ya dipilih saja yang tidak mampu ya. Berhubung di sini KIP itu prioritas untuk orang tidak mampu tapi kuotanya masih ada, maka diajukan gitu. Intinya seperti itu. Jadi di operator Dapodik itu biasanya di situ tetap diajukan karena memang kuotanya banyak begitu. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke nomor 10 ya. Oke. Pak Tommy sepertinya ya. Silakan Pak Tommy. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila. Saya Pak nomor 10. Saya. Tukeran Ya, Pak Tommy dulu ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu nomor 11 ya. Enggak apa-apa nanti. Ya, silakan Pak Tommy dulu. Bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila diharapkan memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Di sisi lain, bangsa Indonesia juga sebagai bagian dari masyarakat global yang berinteraksi dengan bangsa lain. Oleh karena itu, setiap negara membekali diri dengan nilai A religius, B individualis, C ritualis, D kapitalis, E adaptif, C liberalis. C Pak, liberalis Pak. Membekali dengan liberalis. Kita itu punya itu sendiri loh Pak. Religius. Punya apa istilahnya ya, paham sendiri Pak. Paham kita kan Pancasilais Pak. Ya, dikaitkan dengan masyarakat global Pak. Dan tidak hanya Pancasila. Kita kata kuncinya ini kan di sisi lain bangsa Indonesia juga sebagai bagian dari masyarakat global. Kalau liberalis itu kan bebas berinteraksi gitu Pak, bukan gitu. Nah ini Pak, diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya Pak. Gimana ini Pak? Iya, individualis Pak. Kalau saya individualis tidak sesuai dengan Pancasila karena nggak boleh Pak Saroni Pancasila ketiga. Lah,
yang Pak. masuk ada nilai-nilai Dan ketuhanan Pancasila. yang Maha Yang Esa. pertama Oh. adalah ketuhanan yang Karena Maha harus Esa. dibekali dengan Ya, agama. nilai pertama Oh kan iya ya. ketuhanan yang Ya, Maha Esa. nilai religiusnya. Oh iya benar. Ya, itu ya Pak Tommy ya, seperti itu. Jadi kita sesuaikan ya, walaupun tetap kita berinteraksi dengan masyarakat global, itu tetap nilai-nilai Pancasila itu tidak boleh luntur gitu ya. Intinya itu yang ada di kandungan di Pancasila itu ya kita Iya, terapkan. Gitu. Iya Nah, benar. salah satunya di situ ada nilai Religius. Kalau individualis inilah nanti bertentangan dengan sila inilah nanti ya kemanusiaan ini. Iya iya Pak. Ya. Apalagi apatis ya. Oke, baik. Nomor 11 silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Pembelajaran IPS di kelas Ani dan teman-temannya sedang membahas mengenai sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Semua siswa diberikan tugas untuk menemukan sikap kepahlawanan di lingkungan sekitar. Pak Budi membagi siswa menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota 6 anak. Akan tetapi di setiap kelompoknya 1 atau 2 saja yang terlibat aktif, yang bersemangat. Upaya penyelesaian permasalahan yang dapat Anda berikan untuk membantu Pak Budi adalah A. Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. B. Mengelompokkan siswa yang tidak tertarik menjadi satu tim. C. Mengganti tugas dengan bentuk lain yang lebih mudah. D. Menghadirkan tokoh masyarakat ke kelas. E. Menggunakan media interaktif yang relevan dengan materi. Menurut saya, Pak, B. B. Yang A. Yang E. Antara A sama E loh kalau saya. Mengemukakan menggunakan multimedia interaktif yang relevan dengan materi. Apa A? Oke. Kita lihat ya, ini permasalahannya itu hanya di setiap kelompok itu hanya 1 atau 2 saja yang terlibat aktif ya. Padahal itu satu kelompok itu terdiri dari 6 anak. Nah, di kelompok itu hanya ada 1-2 saja yang aktif, yang lainnya tidak aktif. Artinya di sini ada pembelajaran kooperatif yang kurang beres di sini. Bukan multimedianya ya, bukan multimedianya. Tapi ada pembelajaran kooperatif yang kurang beres di situ. Jadi gimana caranya? Yaitu dengan menerapkan model kooperatif tipe group investigation. Nah, dengan seperti itu maka yang aktif itu nanti mendorong siswa yang tidak aktif gitu penyelesaiannya. Untuk yang E itu multimedia interaktif, ini benar kalau permasalahannya tidak tertarik dengan materinya. Ya, ternyata di situ enggak apa ya istilahnya ya, bukan permasalahan tidak tertarik di materi, tapi permasalahannya adalah siswanya tidak aktif ya. Nah, kalau permasalahan siswanya tidak aktif, itu biasanya solusinya itu adalah dengan pembelajaran kooperatif, tapi tipenya yang harus disesuaikan gitu. Itu dari saya. Tipenya yang harus disesuaikan supaya bisa aktif semuanya. Gitu. Jadi kalau untuk menggunakan multimedia betul, tapi kalau di soalnya itu terkait dengan siswa tidak tertarik dengan apa istilahnya materi yang kita sampaikan, maka di situ bisa menggunakan multimedia. Ya, jadi di sini keaktifan ini permasalahannya ada di keaktifan siswa. Ya, kalau kita googling
di Google Scholar atau yang lainnya, keaktifan itu biasanya rata-rata kalau di PTK itu diselesaikan dengan pembelajaran kooperatif. Itu kalau kita lihat ya, seperti itu jawaban dari saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, oke. Bisa. Jadi kalau berhubungan dengan keaktifan itu biasanya menggunakan model ya. Kalau siswa bosan, tidak tertarik dengan materi disampaikan guru lah, itu biasanya pakai media. Medianya yang harus ditonjolkan gitu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini pernah keluar ini. Penyakit ini ya, penyakit tulang ini. Tulang. Ya, ayo. Silakan Bapak Ibu. Ya, silahkan. Ibu Lia. Saya, Bu. Ya, silakan Lia. Irma, Pak Doni merasakan kesakitan di bagian dadanya. Setelah di ronsen dan didiagnosis, dokter menyatakan bahwa tulang rusuk palsu Pak Doni cedera. Dengan bentuk gambar berikut, bagian tulang Pak Doni yang cedera ditunjukkan oleh huruf A, karena tulang rusuknya yang cedera bagian D. Jadi jawabannya D, Bu. Jawabannya D. D berarti gambarnya di A. Ya, tulang apa itu yang Jawabannya cedera itu, Bu? D yang A gitu. Ya, tulang apa itu yang cedera ya kira-kira? Tulang rusuk. Tulang rusuk apa? Tulang rusuk palsu. Oh, tulang rusuk palsu. Tulang Rusuk rusuk palsu. palsu berarti yang C. Oke, baik. Biar jelas ini harus saya tampilkan gambarnya ya. Biar jelas ini ya. Jadi tidak mereka-reka kita ya. Oke. Kira-kira tulang rusuk palsu itu yang sebelah mana Bapak Ibu? Nah. Sebelah 8, 9, 10 yang kiri bawah. 8, 9, 10 ya. Iya. Iya, 8, 9, 10. B. Yang B ya. Maka kalau kita balik lagi ke soal tadi, maka bisa kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Yang B ya. Yang B. Yang B. Ini kan ya. Ini kan. Yang B. Iya, ya B. Nah. Kalau C terus melayang. Nah. Itu berlaku. Yang C itu apa itu? Melayang ya? Melayang, iya. Ya, melayang. Oke. Bapak, itu berlaku sebelah kanan kiri itu, Pak? Berlaku sebelah kanan kiri, Bu. Iya, sama. Kanan kiri sama. Masa tulang rusuknya beda antara kanan dengan kiri. Jumlahnya kan sama kanan kiri ya. Bapak tadi di keterangan Bapak tuh kayak yang tadi saya tampilkan itu. Kanan kiri sama, kanan kiri sama. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Bapak Suhendro, guru kelas di SD Jaya Kota Semarang, mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran khususnya mengenai motivasi siswa untuk bertanya sangat rendah. Rumusan judul penelitian tindakan kelas Pak Suhendro yang tepat adalah A. Hubungan antara metode ceramah dengan tingkat keberanian siswa dalam bertanya pada SD Jaya Kota Semarang. B. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keberanian bertanya pada siswa SD Jaya Kota Semarang. C. Studi tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat keberanian bertanya bagi siswa SD Jaya Semarang. D. Upaya meningkatkan keberanian bertanya melalui metode ceramah pada siswa SD Jaya Kota Semarang. E. Upaya meningkatkan kemampuan bertanya melalui metode Game-Based Learning atau GBL pada siswa SD Jaya Kota Semarang. Yang
Iya, berarti C, upaya meningkatkan. Gimana Bu? Biasanya kalau judul itu Upaya meningkatkan kepekaan. judul PTK itu gimana? Upaya meningkatkan. Metode ceramah. Metode ceramah, motivasi siswa untuk bertanya sangat rendah. Masalahnya apa? Variabelnya apa? Masalahnya apa dulu? Masalahnya Bertanya motivasi siswa untuk bertanya sangat rendah. Nah, berarti bertanya ya? Iya. Nah, itu Berarti yang mau E ya? ditingkatkan kan ya? Itu Iya. yang mau ditingkatkan. Menggunakan apa meningkatkannya? Gunakan metode game Metode ya kan? Iya. Ini yang ada adalah metode games based learning. Terus untuk siswa kelas berapa kan gitu ya? Nah, jadi kalau untuk judul PTK itu permasalahannya apa, ditingkatkan menggunakan apa, terus siswa yang mana yang mau ditingkatkan gitu. Untuk siswa SD Siswanya kan di Jaya kelas Kota di SD Semarang. Jaya Kota Semarang. Berarti yang Pak, upaya meningkatkan kemampuan bertanya Tepat ya, melalui ya. game Kemampuan bertanya, ada materi, ada kata kunci bertanya. Permasalahannya kan motivasi bertanyanya rendah ya. Iya, Pak. Kemampuan Iya. bertanya, meningkatkan kemampuan bertanya melalui apa? Melalui metode GBL. Terus siswa mana yang akan ditingkatkan? Nah, itu harus ada. Tiga-tiganya itu harus ada ya. Permasalahannya apa? Ditingkatkan menggunakan apa? Terus siswa mana yang mau ditingkatkan? Itu ya. Intinya seperti itu untuk judul PTK. Baik, selanjutnya yang nomor 14. Silakan. Silahkan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Faktor adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis suatu bilangan bulat. Contohnya faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Soal HOTS yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi faktor adalah A. Sebutkan 2 bilangan yang merupakan faktor dari 8. B. Sebutkan 3 bilangan yang mempunyai setidaknya 4 faktor yang sama. C. Jika 2 membagi habis 8, apakah 2 dapat disebut dengan faktor dari 8? D. Denny akan membagi 8 permen yang dimiliki kepada 4 temannya dengan sama rata. Berapa permen yang diterima oleh masing-masing teman Denny? E. Anto membagi 8 kelereng kepada temannya. Jika masing-masing mendapat 3 kelereng, berapa banyak teman Anto? Kalau saya, apa ya Pak? Soal dengan tingkat HOTS itu Bapak Ibu. Soal dengan tingkat HOTS itu nanti larinya ke mengapa dan bagaimana. Oh gitu. Oh ya. Jadi mengajak anak untuk berpikir ya. Mengajak untuk anak berpikir. Kata kunci mengapa dan bagaimana? C. Mengapa dan bagaimana. Jadi intinya mengajak ke sana, menjelaskan alasan, kemudian bagaimana itu menjelaskan langkah-langkah. Itu nanti larinya ke HOTS ya, soal HOTS. Jadi mengapa dan bagaimana. Kalau yang A ini sebutkan, ini masih lot. Ya. C1. Nah, jadi AB itu sudah enggak masuk hitungan itu. Kalau sudah disebutkan enggak usah pakai mikir gitu loh. Ya, maksudnya enggak usah pakai berpikir tingkat tinggi gitu ya. Yang C kira-kira gimana? C, Pak. C ini ditanya alasannya. Apakah bukan bagaimana mengapa? Jika 2 membagi habis, apakah dapat jika 2 membagi habis 8, apakah 2 dapat disebut sebagai faktor dari 8? Iya apa enggak? Kira-kira jawabannya. Iya, karena jawabannya memakai alasan. Alasan iya. Iya, ya. Di situ harusnya ada ini ya, mengapa kan gitu ya? D, Pak. D. D. Kalau yang D sama E itu sama ya? Iya.
ya? Sama. Ya. C dan E, D dan E Pak tidak ada kata tanya itu Pak. Iya. Hanya Jadi, tanda tanyanya ada, katanya tidak ada. iya. Oke, jadi kita condong ke C. C. C ya. Oke, condong ke C. Ini mengungkapkan alasan ya, mengungkapkan alasan ini. Oke. Biasanya itu soalnya enggak seperti ini biasanya itu ya. Jadi di situ itu ada sebutkan apakah, mengapa. Nah, terus bagaimana gitu. Jadi nanti kita milihnya yang mana? Di soal itu kita milihnya yang menggunakan kata tanya mengapa atau bagaimana. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan pada siswa dengan menggunakan kata tanya mengapa, itu artinya kita menyuruh anak itu untuk berpikir, menyampaikan alasan. Kemudian kalau bagaimana itu kita menyuruh siswa untuk menjelaskan langkah-langkah, itu ya. Itu juga berpikir itu ya. Nah, jadi besok kalau menjumpai soal seperti ini dilihat ya, yang memberikan alasan dan juga atau di situ menjelaskan langkah-langkah ya, menjelaskan langkah-langkah. Oke, dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya yang nomor 15 silakan. Ya. Iya Pak. Ya, silakan. Siapa? Bu Angel. Bu Angel lagi. Yuk. Ya, terima kasih Bu. Seorang siswa mengalami penurunan prestasi belajar secara berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan siswa tersebut mengalami motivasi belajar yang rendah. Sebagai seorang guru, tindakan yang tepat untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yaitu dengan A. Menyimpulkan masalah konsili adalah rendahnya kecerdasan. B. Meyakinkan semua pihak sekolah telah menempuh langkah bantuan. C. Mengkonsultasikan permasalahan siswa kepada unit layanan akademik. D. Menganalisis data hasil belajar dan tes intelijensi siswa. D. E. Menemukan masalah utama yang dialami siswa. Menurut saya, Pak E. Menemukan masalah utama yang dialami siswa. Betul. Jadi ketika kita melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, di situ kita lihat dulu masalahnya apa. Kok bisa motivasi belajarnya rendah ini kenapa? Kan gitu ya. Jadi masalah utamanya harus dilihat, kemudian baru dicarikan hipotesis. Kan gitu kan? Penelitian itu yang pertama kali dilakukan apa? Kemarin sudah pernah saya jelaskan itu ya. Iya, menemukan masalah. Atau berapa itu ya. Jadi yang pertama itu menentukan masalah, kemudian menentukan hipotesis, ya, terus menganalisis ya. Baru menganalisisnya ya. Jadi di sini yang pertama kali dilakukan adalah menemukan masalah utama yang dialami siswa tersebut. Ya. Nah, lanjut berikutnya yang nomor 16 silakan. Nomor 16, silakan. Yang belum ya. Boleh saya, Bu? Iya, silakan, Bu. Sudah ada belum? Ya. Zaki mengalami sakit di organ pencernaannya dengan gejala berupa nyeri perut di bagian atas, mual dan naiknya cairan dari perut. Obat yang mengatasi sakit Zaki seharusnya bersifat mesti ada dua ini. Kalau ndak asam ya basah kan gitu ya. Kira-kira kalau dikasih asam gitu gimana? Tambah sakit, Pak. Tambah sakit, Pak. Harus yang basah. Saja yang basah. Nah, ini ya. Jadi basah. Ya. Iya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 17. Silakan. Indikator. Silakan. Ibu Titi Rahmawati. Siapa tadi? Maaf Bu, bentar. Saya masih di jalan Bu. Yang lainnya dulu ya Bu. Ya, silakan tadi Bu. Siapa tadi? Saya boleh. Ya, boleh. Silakan.
Kompetensi dasar muatan IPA untuk kelas 6 salah satunya adalah menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Rumusan indikator ketercapaian KD yang tepat adalah A. Menjelaskan terjadinya gerhana matahari menggunakan kata-kata sendiri. B. Menjelaskan pengertian revolusi. C. Menyebutkan benda-benda langit yang terlibat dalam peristiwa gerhana matahari. D. Menyebutkan akibat rotasi bumi. E. Menjelaskan pengertian rotasi bumi. Yang D. KD-nya apa ini, Bu? KD-nya? Rotasi dan revolusi bumi. Menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Menjelaskan, KD-nya KD itu menjelaskan. rotasi dan revolusi bumi. Menjelaskan Kalau KD. B berarti revolusi bumi rotasinya. Gerhana matahari. Ya, A. A. Karena peristiwanya, kuncinya peristiwanya. Itu menjelaskan Iya, terjadi. ini sebenarnya kalau indikator itu harusnya ada ABCD ini ya. Iya. Di sini diambil ininya saja, KKO turunannya saja ini. Iya. Tidak ada. Mana kira-kira harus disesuaikan kalau membuat indikator itu ininya harus ada ini ya. Iya. Iya, Pak. Menjelaskan Dua-duanya harus apa ada, di Pak. situ lah itu ya. Nah, berarti yang mana ini kira-kira? Kalau saya A, Pak. Yang A, yang lainnya? E. Yang E? Pak, menjelaskan benda-benda langit yang terlibat dalam peristiwa gerhana matahari. Itu kan lebih akan mengakibatkan terjadinya revolusi bumi. Rotasi. Jadi indikator itu nanti memecah menjadi kecil, Bu. Yang tadinya global itu di apa ya istilahnya ya, dirinci. Itu namanya indikator, Bu. Ya. Berarti yang A. Berarti yang A. Jadi di situ jadi dirinci sehingga makanya kan indikator kan ada boleh lebih dari boleh kan banyak kan ya. Jadi tidak harus satu gitu loh. Nah, di situ biasanya kalau ada dan itu berarti nanti ada dua. Misal menjelaskan peristiwa rotasi yang 3.1-nya, kemudian 3.2-nya menjelaskan revolusi bumi gitu. Nah, terus terjadinya gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Ya. Maka yang lebih cocok adalah yang A. Ya. Yang A ini yang lebih cocok. Oke, nomor 18. Pak Ilmi. Dalam? Ya. Silahkan. Kalau yang ABCD itu adanya di tujuan ya? ABCD adanya di adanya di tujuan ya. Iya, bukan di indikatornya, Pak. Iya ya, oke. Sampai lupa ini kira tujuan ini tadi ya. Iya, oke, baik. Oke. Selanjutnya silakan. Ya, 18. Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan, Bu. Bacalah kutipan teks berikut. Ya. Hari Selasa minggu kemarin, kami melanjutkan pelayaran pelabuhan. Kami pergi ke bawah jembatan pelabuhan dan kemudian kami melewati beberapa kapal selam. Ketika sampai di Batam, kami berpiknik. Setelah kami bermain di atas pendakian, kemudian
Pak Kusnandar datang dan mengatakan bahwa Pak Redi mengeluarkan jeruk beku. Lalu setelah kami selesai, kami pulang. Perjalanan memang sangat melelahkan, namun kita senang. Dilihat dari isi, struktur, dan ciri kebahasaannya, teks di atas termasuk ke dalam jenis teks ... A. Prosedur, B. Eksplanasi, C. Narasi, D. Cerita ulang, E. Deskripsi. Jawaban saya B. Eksplanasi. Eksplanasi. Narasi. Eksplanasi itu apa Bapak Ibu? Eksplanasi. Penjelasan. Eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya ya. Iya. Proses terjadinya. Kok lebih ke apa, konsep Bapak Ibu? sih. Kejadian ilmiah ya. Iya. Atau kejadian sosial. Iya. Itu eksplanasi. Biasanya kalau eksplanasi itu terdiri dari 3. Apa saja ini yang kelas 6 pasti tahu ini. Ada yang guru kelas 6 di sini. Apa bagaimana itu Pak? Enggak, maksudnya struktur dari eksplanasi itu loh Pak. Apa ya? Pernyataan umum, deret penjelas gitu ya. Oh iya. Terus habis itu kesimpulan ya, interpretasi yaitu eksplanasi ya. Kalau di sini itu lebih condong ada waktunya apa enggak? Ada tokohnya apa enggak? Ada kejadiannya apa enggak? Ada. Maka dia masuknya narasi ya. Ya. Kalau deskripsi itu seperti menggambarkan ya. Jadi misal Pak Tommy itu rambutnya panjang, warnanya hitam, ya kan? Nah, hidungnya seperti mancung. itu namanya deskripsi. Ya, namanya deskripsi. Kalau prosedur itu di situ ada langkah-langkah membuat tempe atau apa gitu prosedur ya. Nah, seperti itu. Kalau jadi narasi itu ciri-cirinya itu ada tokohnya, ada waktunya, ada kejadiannya, itu narasi. Udah salah 2 saya. 2 apa 3? Kalau cerita ulang bagaimana Pak? Kalau cerita ulang ini saya itu kan aja ya. Saya ada rangkumannya kok. Nanti saya share nanti ya. Nanti saya share. Sebentar, saya tunjukkan. Yang struktur tes, Pak. Ada rangkuman. Pak, kalau dilihat dari struktur tes, Pak. Nah, ini ya. Dilihat dari Ragam tesnya, teks sudah terlihat Bapak Ibu. Ragam teks ada. Belum, teks. masih loading, Pak. Nah, ini ada teks faktual ya. Ada teks faktual itu punya genre. Iya. Punya turunan. Di situ ada teks deskripsi. Nah, deskripsi itu menggambarkan suatu objek. Ya kan? Kemudian prosedur itu menjelaskan langkah-langkah, mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah. Nah, ada teks tanggapan. Banyak ini ya di sini ya, ada naratif. Ya, ada naratif, ada normatif, ada teks cerita lah ini. Teks cerita ulang. Teks ini memiliki tujuan sosial menceritakan kembali peristiwa masa lalu agar tercipta semacam hiburan atau pembelajaran berdasarkan pengalaman masa lalu bagi pembaca atau pendengarnya. Iya. Sudah print. Hanya kira-kira yang mana? Kami mengerti. Yang mau ditanyakan Pak ini dilihat dari struktur teksnya ataukah dilihat dari dia punya? Coba kita lihat lagi ya soalnya ya. Kita lihat lagi ya. Pak, belum mengerti Pak. Nah, dilihat dari isi, struktur dan ciri kebahasaannya. Maka termasuk yang mana? Prosedurkah dia? Ada langkah-langkah di situ? Isinya? Tidak ada ya?
Tidak. Nah, eksplanasi proses terjadinya apa gitu ada di situ? Tidak. Tidak ada. Nah, kalau cerita ulang kira-kira gimana cerita ulang ini? Tidak ya? Deskripsi juga enggak. Jadi lebih condong ke narasi begitu, Bu. Oke, nanti rangkumannya saya berikan nanti ya. Saya sertakan ya biar bisa dipelajari ya. Macam-macam teks, ada faktual lah. Ini deskripsi prosedur itu masuk ke teks faktual. Dia masuk ke teks faktual ya. Oke, baik. Yang selanjutnya nomor 19. Pak, ini saya mau tanya juga, Pak. Hmm? Yang narasi naratif itu perbedaannya di mana, Pak? Ada teks narasi dan naratif. Kelas berapa, Ibu? Ini Ngajar ada kelas cerita, berapa, Bu? Ngajar kelas 5, Pak. Ngajar kelas 5. Loh, kelas 5 harusnya ada ini, Bu. Macam-macam teks. Enggak ada ya bahasanya? Ya. Nah, jadi ciri-cirinya itu kalau prosedur itu isinya ada langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah pembuatan, kemudian eksplanasi itu proses terjadinya pelangi. Nah, itu eksplanasi. Jadi menjelaskan proses secara ilmiah, baik itu gejala alam maupun gejala sosial. Kemudian narasi itu di situ ada waktu, tokoh, kejadiannya itu biasanya narasi. Kalau cerita ulang tadi itu yang bisa kita ambil manfaatnya, jadi diceritakan terus kita ambil manfaat. Kalau deskripsi itu menggambarkan, jadi misal pisang itu panjang, warnanya kuning, ada yang hijau lah, itu berarti deskripsi, menggambarkan. Di kelas itu ada mejanya berapa, kursinya berapa, itu menggambarkan namanya. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Nomor 19, silakan. Pak. Oke, baik, silakan. Pak Dani sedang merancang pembelajaran di kelas 2. Jika rumusan indikatornya adalah menceritakan cara menjaga kesehatan lingkungan, maka kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan kemampuan berkolaborasi siswa di kelasnya dapat berupa Kegiatan apa, Bu, kira-kira yang bisa memfasilitasi? Yang C. Kemampuan berkolaborasi tentang menjaga lingkungan ini. mengelompokkan siswa. C. Mengelompokkan siswa. Alasannya apa, Bu? Kok bisa pilih mengelompokkan siswa? Berkolaborasi. Nah, itu ya, Pak ya? sudah ketemu kata kuncinya, berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya ya bersama-sama dengan temannya, kan gitu ya? Ya, ya. Berarti mengelompokkan. Nah, bareng-bareng. Mengelompokkan siswa untuk bercerita cara menjaga kesehatan lingkungan. Ya, itu kan selain kata kuncinya itu menjaga lingkungan ya. Kesehatan lingkungan, ini juga ada kata kunci berikutnya, yaitu berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Nah, oke. Kemampuan berkolaborasi kan ya. Nah, mendemonstrasikan dia. Mendemonstrasikan itu bisa sendiri-sendiri, Bu. Enggak kolaborasi dengan temannya ya. Ini kata kuncinya berkolaborasi nih, selain menjaga lingkungan. Kata kuncinya berkolaborasi ya, berkolaborasi. Memfasilitasi pengembangan kemampuan berkolaborasi. Mengamati gambar di rumah tidak terjadi kolaborasi.
Meminta siswa secara individual juga tidak terjadi kolaborasi. Mengelompokkan siswa Terjadi kolaborasi. terjadi kolaborasi. Mendemonstrasikan bisa jadi kalau memang nanti demonstrasi bareng-bareng ya. Nah, terus memberikan pertanyaan ini juga tidak. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Oke, yang nomor 20 silakan. Silakan nomor 20. Boleh saya lagi? Ya, lagi, Bu. ya Pak Saroni. Guru ketika membimbing siswa perlu berkolaborasi dengan sejawat yang lain. Persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif yaitu langsung jawab aja jawabannya lah. Hambatan pencapaian prestasi akademik berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah aja, guru bimbingan BK. Jadi ini permasalahan siswa yang butuh kolaborasi dengan guru lain kan gitu Pak ya intinya ya. Iya betul. Jadi yang mana kira-kira kepercayaan diri itu dengan yang psikolog berarti Pak. Bukan teman sejawat itu ya. Iya teman ahli sejawat yang ada di sekolah aja, yang kedua Pak. bukan teman dengan sejawat. ahli pendidikan khusus. Teman sejawat. Yang ya, jadi yang E ya. Yang E, soalnya teman sejawat kuncinya. Teman sejawat kuncinya. Kalau yang lainnya itu bukan teman sejawat, tapi itu didatangkan itu ya. Iya. Didatangkan. Oke, lanjut. Luar mohon biasa. Maaf Pak Ilmi, mohon maaf. Silakan Bu. Itu kan persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif. Berarti kan yang bermasalah kan, yang menjadi persoalan kan siswanya. Yang menjadi permasalahan itu memang siswa Bu. Di sini siswanya itu butuh dipecahkan masalahnya itu secara kolaborasi, artinya melibatkan teman sejawat dari guru tersebut. Gitu. Tapi yang B, mohon maaf Pak Ilmi, tapi yang B itu kan malah lebih apa ya? Soalnya gini, yang B kan hambatan kesulitan belajar yang bersifat semi permanen berkolaborasi dengan ahli pendidikan khusus. Jadi misalkan psikolog ahli pendidikan khususnya itu Bu, itu didatangkan Bu, bukan teman sejawat. Teman sejawat Bu, yang dicari yang teman sejawat. Ini perlu berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Yang di sekolah jadi yang sama guru maksudnya itu ini, ketika menyelesaikan masalah siswa itu butuh kolaborasi dengan teman sejawat gitu Bu. Oh gitu. Dapat dipahami. Ahli pendidikan khusus itu psikolog itu ya Pak? Ahli pendidikan khusus tentunya nanti datangkan dosen itu nanti ya. Iya. Nah itu ya, jadi benar juga Bu berkolaborasi, tapi yang di sini itu dibatasi kolaborasinya dengan teman sejawat begitu. Nah, kan lebih paham gitu loh Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Nggih. Sama-sama Bu Silva, enggak apa-apa. Jadi dengan kita itu tahu alasannya, ditanyakan seperti Bu Silva tadi, maka kita lebih mantap. Betul. Pemahaman kita akan terbangun ya. Kalau hanya nerima dari saya saja tanpa dikonfirmasi ulang seperti Bu Silva tadi, otomatis pemahaman kita rendah gitu loh, karena hanya satu arah gitu ya. Jadi kalau gini kan ada komunikasi dua arah. Oh ternyata yang B itu tidak benarnya di sini kan gitu. Jadi kita ada perbandingan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Silakan nomor 21. 21 silakan. 21 Bu. Ya, Bu Masito. Berdasarkan dokumen kurikulum diturunkan sebuah indikator yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Alat evaluasi yang tepat untuk indikator tersebut adalah A. Lembar penilaian produk, B. Tes menjodohkan, C. Tes isai, D. Lembar unjuk kerja, E. Angket. Di sini evaluasi indikator. Menyajikan itu termasuk apa Bu? Indikator apa?
Indikator menyajikan itu keterampilannya. Iya, keterampilan ya. Maka dinilai dengan Lembar apa penilaian kira-kira? produk ya. Iya. Tes menjodohkan pengetahuan tes esai mengetahui lembar unjuk kerja keterampilan, Bu. Angket itu sikap. Ada dua antara A dan D. Yang mana kira-kira? Lembar unjuk kerja. A. Lembar penilaian produk. Penilaian keterampilan. Kan percobaan Fatifah Cahaya. Menyajikan hasil laporan artinya bukan produknya ya. Oh, bukan. Prosesnya. Ya, jadi yang dinilai adalah unjuk kerjanya ketika menyajikan. Kalau yang A itu instrumen penilaian. Ya, kalau yang D itu benar keterampilan, Pak. Tapi dia yang A itu benar keterampilan, tapi dia Itu instrumen penilaian, Pak. lembar penilaian produk. Hasil. Lembar penilaiannya. Jadi gurunya yang menilai. Oh iya ya. Tepat ya berarti ya? Betul. Iya. D. Oke, selanjutnya. Kalau A tadi benar, tapi kenapa Pak? Kalau A itu nanti ke proyek, Bu. Sedangkan di sini kan menyajikan laporan. Menyajikan laporan itu nanti pakai alat evaluasinya pakai lembar unjuk kerja. Jadi menyajikannya itu benar apa enggak, sempurna apa enggak. Nah, gitu. Unjuk kerja. Kalau yang benar produk itu produknya. Biasanya buat siswanya itu buat apa ya? Semacam karya atau center atau apa gitu loh ya. Jadi nanti produknya yang dinilai gitu. Berarti ini PBL ya Pak? PBL, PJBL itu ya? Kalau nah, larinya ke situ nanti larinya. PBL itu biasanya di akhir itu ada lembar unjuk kerja. Kita alat evaluasi kita lembar unjuk kerja untuk menilai siswa itu dalam presentasi gitu. Presentasi hasilnya tadi gitu. PBL, kalau PJBL itu biasanya kadang produknya selain unjuk kerja ya, itu ada produk yang dinilai di situ. Jadi hasilnya itu, hasil dari keterampilannya tadi itu dinilai. Oh ini senternya ini ya. Jadi misal rangkaian listrik gitu, misal ya, itu dinilai. Oh rangkaian listriknya bisa nyala, berarti bagus ini. Nah itu seperti itu. Oke baik, nomor 22 silakan. Pak. Terakhir. Ya, gimana Bu? Perhatian siswa pada mata pelajaran dimulai pada saat siswa menyukai gurunya. Ya lanjut Bu, silakan. Upaya yang dapat dilakukan guru agar disukai siswa adalah, langsung jawaban aja Pak ya. Ya langsung jawabannya Bu. Kalau disukai itu gimana kira-kira? Menyapa siswa terlebih dahulu pada setiap kesempatan kali Pak ya. Agar disukai guru, agar disukai siswa. Iya. Memberikan pujian pada siswa yang memberikan tugas yang menantang, menyiapkan soal yang mudah untuk menyapa siswa terlebih dahulu pada setiap kegiatan, menyiapkan hadiah untuk siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Yang paling ampuh itu sepertinya ini ya disukai semua ini ya. Kalau menurut saya tapi yang paling ampuh Pak, menyiapkan hadiah untuk siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Menurut saya itu Pak. Ada yang paling ampuh ya, yang paling ampuh. Ada reward kan Pak? Yang paling ampuh. Ada yang enggak ampuh berarti ini. Ya semuanya sih oke, maksudnya semuanya bagus. Tapi kalau menurut saya itu menyiapkan hadiah untuk siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Biasanya itu merangsang yang lainnya. Dan anak pasti kita menjadikan kita guru idaman. Tapi yakin apa Bu Guru siapkan hadiah terus setiap hari. Gini Bu,
harus bisa yang kita mahal deteksi apa-apa. ya, bisa kita deteksi Sederhana. yang A sama yang E itu sama, Bu. Ya, sepertinya sama, Pak. Yang A sama E itu sama sama. Artinya di situ ada stimulus pemberian pujian dan pemberian hadiah. Itu memang disukai. Tapi kok sama ini ya? Berarti bukan itu jawabannya. Berarti yang D, menyapa siswa pada setiap Jadi kesempatan. disapa terlebih dahulu pada setiap gurunya ramah ya, Pak. kesempatan. Iya, intinya itu ramah penuh perhatian ya. Iya. Nah, ramah penuh perhatian. Soalnya ini memancing ini. Iya. Ya. Jadi kita lihat Bu ya, kalau di situ ada stimulus yang sama, artinya bukan itu jawabannya gitu loh. Oh gitu ya. Nah, ya seperti itu. Oke, malam hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu, luar biasa ini lebih 6 menit jam 9 lebih 6 menit WIB, luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Susi, silakan Bu Susi. Iya, terima kasih Pak Yomi. Terima kasih untuk materi malam hari ini ya, luar biasa ini karena sudah beberapa soal yang bukan beberapa soal ya, sudah diberikan dulu soalnya dan teman-teman mencari terlebih dahulu. Lebih ini, tadi siapa Bu Sulfa? Ada yang salah Bu Sulfa, beberapa soal. Iya Bu. Dicoba tadi ya. Ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Nanti kita akan bertemu besok. Besok ya ada jadwal lagi. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Besok kita ada jadwal lagi. Malam hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilmi. Izin live, Bu. Izin live. Izin live. Izin live, Bu Susi, Pak Ilmi, matur Pak suwun. Susi. Assalamualaikum teman-teman. Silakan. Pak Tommy dari mana Pak Tommy? Dari Jepara, Pak. Oh, Jepara. Salam kenal Pak ya. Hmm. Izin live.